Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusra Arif dan juga teman-teman saya ada Darina, Nora Sandi, dan Mas Niar. Di sini kami akan mempresentasikan tugas yang telah lalu, yaitu penyerapan istilah bahasa asing. Nah, yang pertama, di sini ada beberapa materinya. Ada pengertiannya di sini, ketentuan istilah bahasa asing, fungsi penyerapan dalam bahasa asing, macam-macam tata serapan dalam bahasa asing, dan perkembangan saat melakukan penyerapan istilah asing. Nah, di sini pengertian dan ketentuan istilah bahasa asing akan dijelaskan oleh teman kami Darina. Pada teman kami dipersilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memanggil nama saya untuk menjelaskan materi. Judul presentasi hari ini tentang penyerapan istilah bahasa asing. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian kata serapan. Kata serapan adalah kata yang diambil dari bahasa asing dan diintegrasikan dalam suatu bahasa dan diterima pemakaiannya secara umum. Apa sih bahasa asing? Bahasa asing itulah bahasa yang tidak digunakan oleh orang yang tinggal di sebuah tempat tertentu. Kayak misalnya itu kan bahasa Indonesia dianggap asing bagi negara Australia karena mereka tidak menggunakan bahasa Indonesia dalam kesehariannya. Kata serapan itu sering juga disebut dengan kata pungutan atau kata adaptasi. Meskipun dari bahasa Indonesia dan dipakai luas oleh masyarakat umum dalam percakapan sehari-hari, sudah banyak kosakata asing daerah yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Contohnya kayak dalam keseharian kita sering bilang saya lebih suka hotdog daripada kentang goreng. Kata-kata itu dibilang kata serapan, atau terlebih dahulu kata-kata itu disesuaikan dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia, baik itu dalam penulisan, pengucapannya. Kata-kata seperti itulah yang disebut dengan kata serapan. Atau contohnya itu lagi tentang contohnya asal katanya itu aktor, kata serapannya jadi aktor. Alergi, jadinya kata serapannya jadi alergi. Dan selanjutnya arti istilah. Pengertian istilah adalah kata atau frasa yang dipakai sebagai nama atau lambang dan yang cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, dan sifat yang khas dalam bidang tertentu, dalam bidang ilmu, kayak contohnya ilmu pengetahuan dan seni. Contohnya itu kayak istilahnya itu apotik. Di dalam apotik, kata apotik itu akomendasi. Jadi artinya itu akomendasi itu bermakna penyesuaian lensa cahaya. Kayak di seni contohnya aktor. Selanjutnya ada ketentuan istilah. Ada dua istilah umum dan istilah khusus. Istilah umum itu ada istilah yang berasal dari bidang tertentu yang karena dipakai secara luas menjadi unsur kosakata umum. Contohnya kayak dia penggunanya itu, pemakaiannya itu luas. Istilah umum adalah yang menjadi
unsur bahasa yang digunakan secara umum. Unsur bahasanya itu digunakan secara umum, kayak contohnya daya, penilaian, nikah, apalagi anggaran belanja. Dan istilah khusus adalah istilah istilah yang maknanya terbatas pada bidang tertentu saja. Dia pemakaiannya itu terbatas pada suatu bidang tertentu saja, kayak misalnya bidang bidang hukum kayak pidana, appendektomi. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Thank you. Fungsi penyerapan dalam bahasa asing yang akan dipresentasikan oleh Nora Sandi. Kepada teman kami Satu, perkenalkan nama saya Nora Sandi. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari Darina tadi yang menjelaskan tentang pengertian penyerapan dalam bahasa asing. Nah, sekarang saya akan menjelaskan fungsinya. Apa saja fungsi dalam penyerapan bahasa asing? Yaitu adapun fungsi dalam bahasa asing adalah sebagai berikut. Yang pertama, bisa menjadi penghubung antar bangsa. Bukan hanya saja bisa dijadikan sebagai alat komunikasi, juga bisa dijadikan sebagai alat penghubung antar bangsa. Dan yang kedua adalah bisa menjadi alat pembantu pengembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang modern. Nah, dari pertama yang bahasanya biasa-biasa saja, bisa dibantu pengembangannya oleh penyerapan dalam bahasa asing ini menjadi modern. Dan yang ketiga adalah alat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk pembangunan nasional. Dan bagaimanakah cara kata serapan masuk ke dalam bahasa Indonesia? Yaitu kata serapan masuk ke dalam bahasa Indonesia dengan 4 cara. Apa sajakah itu? Yang pertama dengan cara adopsi, yang kedua dengan cara adaptasi, yang ketiga dengan cara penerjemahan, dan yang keempat dengan cara kreasi. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri dulu itu. Assalamualaikum. Macam-macam kata serapan dalam bahasa asing yang akan dipresentasikan oleh teman kami Mas Niar. Kepada teman kami persilakan. Oke, selanjutnya ada macam-macam kata serapan dalam bahasa asing. Karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang telah digunakan di seluruh bangsa di Indonesia untuk berkomunikasi. Bahasa ini dapat dengan mudah masuk dan diterima oleh pemakaian bahasa di Indonesia. Nah, di bawah ini adalah kata-kata bahasa asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Yaitu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Arab, dan bahasa Jawa kuno. Yang pertama ada bahasa Inggris, contohnya seperti application atau aplikasi, ada actor atau aktor, ada aquarium, all gallery, ada alergi, ada alergi, account, akun, and selanjutnya di sini ada bahasa Belanda. Bahasa Belanda merupakan bahasa yang paling banyak terserap ke dalam bahasa Indonesia. Berikut ini ada kata serapan yang diambil dari bahasa Belanda, yaitu ada amateur atau amatir, akur, akor, aklamasi, akte, atlet, dan atlet. Dan selanjutnya ada bahasa Jawa kuno. Berikut ini adalah kata. Oke, selanjutnya ada bahasa Jawa kuno. Bahasa Indonesia yang menyerap kata-kata Jawa atau bahasa Sekerta dikarenakan kebudayaan Jawa merupakan pusat perkembangan kebudayaan di Indonesia. Nah, pada zaman dahulu, maka dari itulah penyerapan itu juga akibat masih lekatnya orang-orang Jawa dalam bahasa mereka sehingga mereka tetap menggunakan bahasa walaupun zaman telah berkembang dan semakin sering dipergunakan oleh orang-orang karena seringnya penggunaan bahasa Jawa. Nah, bahasa ini menjadi umum di masyarakat dan secara tidak sadar digunakan secara luas. Nah, berikut ini ada kata serapan dari bahasa Jawa kuno, yaitu ada coba, cahaya, denger, garam, durhaka. Oke. Next. Di sini ada
Bentar. Nah, di sini ada berikut ini ada bahasa Arab. Ada dua faktor yang menjadi penyebab serapan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, yaitu bangsa Arab sering melakukan perdagangan di Indonesia dan berinteraksi dengan penduduk pribumi, dan pribumi dan Arab adalah negara tempat berasal agama mayoritas di. Nah, berikut ini ada kata serapan dari bahasa Arab, yaitu ada abad, abadi, bakil atau balik, halal, haram. Oke, selanjutnya di sini ada bahasa lain seperti bahasa lainnya adalah mohon maaf. Nah, di sini ada bahasa-bahasa lain yang terserap ke dalam bahasa Indonesia dengan porsi yang sedikit dibanding dengan bahasa-bahasa di atas. Bahasa-bahasa tersebut merupakan bahasa-bahasa Cina, Portugis, Tamil, dan Parsi. Berikut ini ada beberapa contohnya, yaitu ada bakiak dari bahasa Cina, cincau bahasa Cina, encang paman bahasa Cina, encing tante bahasa Cina. Nah, armada yaitu adalah bahasa Portugis. Oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang terakhir di sini ada perkembangan saat melakukan penyerapan istilah asing. Nah, di sini saya sendiri yang akan menjelaskannya sedikit. Di sini sebenarnya ada 5 poin juga. Di sini yang pertama sekali, istilah asing yang akan diserap meningkatkan ketersalinan bahasa asing dan bahasa Indonesia secara timbal balik mengingat keperluan masa depan. Nah, di sini sudah sangat jelas, teman-teman. Dan ini menjadi timbal balik mengingat keperluan masa depan. Dan yang kedua, istilah asing yang akan diserap mempermudah pemahaman teks asing oleh pembaca Indonesia karena dikenal lebih dahulu. Nah, di sini juga sangat jelas mempermudah pemahaman teks asing. Nah, yang berikutnya, ketiganya, istilah asing yang akan diserap lebih ringkas jika dibandingkan dengan terjemahan Indonesia. Nah, di sini kita tidak menyerap semuanya, dia itu lebih ringkas, terperpendek karena tahulah otak kita gimana gitu, pemikiran kita gimana. Nah, yang berikutnya ada istilah asing yang akan diserap mempermudah kesepakatan antar pakar jika padanan terjemahannya terlalu banyak sinonimnya. Nah, di sini sudah sangat jelas dijelaskan. Istilah asing yang akan diserap mempermudah kesepakatan. Nah, di sini juga sangat jelas mempermudah kesepakatan antar pakar. Nah, berikutnya yang kelima, yang terakhir, istilah asing yang akan diserap lebih cocok dan tepat karena tidak mengandung konotasi buruk. Nah, itulah tadi perkembangan saat melakukan penyerapan istilah asing. Sekian dari kami. Inilah hasil pencarian kami tentang penyerapan istilah bahasa asing. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Dari kurang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.